Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ada yang baca? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم Rawahu Muslim. Baik. Wa hadza lafdhu Muslim. Ini lafadznya Imam Muslim. Dan lafadz Bukhari ada banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis number 1. Di hadis nomor 1. Ya. Dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Di mana Yahya bin Ya'mar berkata, kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah. Orang itu bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini berguru kepada seorang Nasrani namanya Susan. Bukan Susana ya, Susan. Iya. Dan dari Susan lah ia mengambil keyakinan bahwa takdir itu tidak ada. Jadi dia berguru kepada orang Nasrani. Fantalaqtu ana, kata Yahya bin Ya'mar, fantalaqtu ana wa Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajaini au mu'tamirain. Lalu aku bersama Abdurrahman al-Himyari pergilah untuk haji atau umroh. Fawfiqna bi Abdillah ibni Umar dakhilan al-masjid, dan kami diberikan taufik untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid. Faqtanaftu ana wa sahibun li. Ya, maka aku pun menggandengnya dan dengan sahabatku itu, aku di kanan, ia di kiri. Fadhanantu anna
sahibi sayakilul kalam ilaih, dan aku yakin temanku ini akan menyerahkan pembicaraan kepada saya. Kenapa? Karena Yahya bin Ya'mar lebih tua daripada Abu Abdurrahman Al-Himyari. Faqultu, lalu aku berkata kepada Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh, nyeleneh. Mereka mengatakan, katanya takdir itu tidak ada, dan bahwasanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkatalah Abdullah bin Umar, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Walladzi nafsu ya Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, la yaqbalullahu minhum, Allah tidak akan terima amal mereka itu, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku. Siapa itu? Umar. Qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ittala'a rajulun, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ini aneh ya. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan kami pun tidak ada yang mengenalnya. Aneh. Sebab para sahabat itu saling mengenal, Pak. Karena mereka saling berkunjung, mereka saling biasa berkumpul. Jadi mereka saling mengenal. Ini enggak dikenal. Ya, disebut orang jauh juga pakaiannya enggak kelihatan safar. Rambutnya putih banget, bajunya apa? Rambutnya hitam banget, bajunya putih banget. Wah, misterius ini. Iya. Kemudian ittala rajulun ala shadidu sawadi sya'r, shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia pun duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bazzar, orang ini duduk di belakang, lalu dia berkata, a'adnu ya Muhammad, boleh saya mendekat wahai Muhammad? Kata Rasulullah, udnu, mendekatlah. Dia pun mendekat. Ya, dia sengaja memanggil Rasulullah dengan Muhammad, supaya apa? Supaya dikira ini orang Arab Badui ini. Karena para sahabat nggak ada yang berani memanggil Rasulullah dengan Muhammad, ya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia pun menyenderkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffahi ala fakhidayhi, dia pun meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Wa qala, lalu ia berkata, akhbirni anil Islam, tolong kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kamu mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Qal, orang ini berkata, sodaqta, kamu benar. Faqala Umar, maka Umar berkata, fa'ajibnalah, kami merasa heran sama orang ini. Yas'alu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia yang benerin. Ini orang kok gini ya? Yang namanya nanya itu kan pengen tahu gitu kan. Ini dia yang bertanya, dia yang benarkan.
Ya. Dan dalam riwayat yang lain, fanadhara ba'duna ba'dhan. Sebagian kami melihat kepada yang lainnya. Ini siapa? Ya, kok dia yang bertanya, dia yang ngejawab. Ini orang aneh sekali, kata para sahabat. Ajib. Faqal, lalu ia berkata, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang ini berkata lagi, "Shadaqta, kamu benar." Insyaallah. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ia berkata, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qal, kata Rasulullah SAW, apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya enggak tahu. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Ia berkata, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat, kata Rasulullah, ya, orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, antalidal amatu rabbataha, kamu melihat hamba sahaya wanita melahirkan apa? Tuannya. Dan kamu melihat orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, ternyata penggembala domba, kemudian dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tsumman talaq, kemudian orang itu pergi. Dalam satu riwayat yang lain, rudduhu alaihi, ya, tolong suruh kembali lagi. Maka kami pun mencarinya, ternyata nggak ada, hilang. Ya, aneh. Falabithtu maliyan, kata Umar, maka aku pun diam beberapa saat. Dalam suatu riwayat yang lain 3 hari. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah bersabda, atadri manis sa'il, kamu tahu tidak hai Umar, siapa yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ia itu Jibril, datang sengaja ingin mengajarkan tentang apa? Agama kamu. Baik, kita ambil fawaid-fawaidnya, Pak, ya. Dari awal kita sebutkan dulu. Yahya bin Ya'mar, siapa seorang tabi'in yang thiqah, ya, berkata adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah, yaitu Ma'bad al-Juhani. Jadi Pak, munculnya pemikiran sesat itu di zaman siapa? Zaman para sahabat rupanya, Pak. Di zaman sahabat muncul Khawarij, muncul Rafidhah Syiah, muncul Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Itu di zaman sahabat muncul. Tapi tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan, alhamdulillah. Rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu karena menyimpang dari akidah para sahabat. Menyimpang mereka dari akidah para sahabat. Makanya Imam Al-Barbahari menjamin orang yang tidak mau mengambil dari para sahabat pasti sesat, pasti. Beliau berkata, ya faminas sunnati luzumul jamaah, yang termasuk dari sunnah berpegang kepada al-jamaah. Lalu beliau berkata apa? Wal asas
alladzi tubna alaihil jamaah hum ashabu Rasulillah SAW wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka pasti sesat dan berbuat bid'ah. Wah, Masya Allah. Dan ternyata benar kata Imam Ar-Barbahari, Pak. Orang Khawarij kenapa sesat, Pak? Karena mereka nggak mau ngikut sahabat. Mereka menafsirkan Quran seenaknya dewek. Ya, makanya ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij itu, apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasi bih wa lam ara ahadan minkum man yusahibu Rasulullah. Aku datang dari sisi para sahabat, kepada mereka Al-Quran turun dan mereka yang paling tahu tentang ilmunya, tentang penafsirannya. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Makanya Pak, cerita yang di internet yang mengatakan katanya ada sahabat yang ikut-ikutan Khawarij itu dusta, Pak. Bohong itu, Pak. Iya. Makanya menuntut ilmu jangan dari internet, Pak. Internet ini ngeri, Pak. Ya. Banyak bohongnya, banyak dustanya. Ya. Orang Syiah apa lagi? Tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan Syiah, Pak. Ya. Sebagaimana Qadariyah pun demikian. Kata Yahya bin Ya'mar adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah. Ternyata Pak, munculnya pemikiran-pemikiran sesat itu rata-rata dari Kufah dan Basrah. Itu di arah timur kota Madinah. Makanya Rasulullah sudah ketika waktu beliau masih hidup, beliau sudah mengisyaratkan itu. Apa kata Rasulullah? Ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah fitnah akan muncul dari sana. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Dari tempat munculnya tanduk setan. Yang dimaksud oleh para ulama yaitu Irak. Irak dulu itu masuk padanya Iran dan Irak. Dalam satu riwayat yang lain Najd. Namun kata para ulama yang dimaksud dengan Najd itu adalah Najdul Irak, karena Najd itu panjang, ya, dari semenanjung Arabia itu terus sampai ke Irak. Itu Najd disebutnya. Ya. Maka yang ditafsirkan oleh hadis lain yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Irak. Nabi mengisyaratkan bahwa fitnah akan muncul dari sana, dan ternyata benar semua pemikiran sesat munculnya dari sono, Pak. Syiah dari sono, Khawarij dari sono, kemudian Qadariyah dari sana, Mu'tazilah dari sana, Jabariyah dari sana, Murji'ah dari sana, muncul semua dari sono. Masya Allah, benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Fitnah itu munculnya dari sana, kata Rasulullah SAW. Fitnah terbunuhnya Utsman munculnya dari mana? Dari sana dulu. Yang kemudian mereka pergi ke Madinah, kemudian mereka demo besar-besaran minta Utsman turun dari jabatan, tapi Utsman tidak mau. Akhirnya mereka kemudian mengepung rumah Utsman. Dari mana itu orang-orangnya? Dari Irak semua, Pak. Irak sama Iran. Ya. Sampai detik ini pun juga di sana tempat fitnah memang, Pak. Bahkan Dajjal pun akan muncul dari sono. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Dajjal akan muncul diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi Asbahan. Di Asbahan sekarang Yahudi lebih dari 40.000. Ya, nggak aneh. Kita lanjutkan. Kata Yahya bin Ya'mar adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah. Orang itu bernama Ma'bad al-Juhani. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, rupanya Ma'bad al-Juhani mengambil keyakinan Qadariyah dari seorang Nasrani. Bapak, dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah dari semenjak dulu berkonspirasi untuk menghancurkan Islam dengan memasukkan pemikiran yang sesat.
Syiah. Siapa, dari mana? Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia yang memasukkan pemikiran bahwa Ali Tuhan. Yang kemudian muncul kelompok Sabaiyah, di mana di zaman Ali bin Abi Thalib kelompok Sabaiyah sudah muncul, Pak, dan ditangkap oleh Ali. Dalam riwayat Nasai, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada mereka, "Masya'nukum? Kenapa kalian ini?" Apa kata mereka? "Kami meyakini Engkau Tuhan kami. Engkau pencipta langit dan bumi." Apa kata Ali? "Jika kalian tidak taubat, aku bakar kalian dengan api." Apa kata mereka? "Justru kami semakin yakin Engkau Tuhan, karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menyuruh mengumpulkan kayu bakar, dan mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian sikap Ali ini diingkari oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Kalau aku tidak akan bakar, tapi aku akan bunuh mereka, karena Rasulullah melarang menyiksa dengan api." Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari inilah konspirasi orang Yahudi dan Nasrani sampai detik ini tidak pernah berhenti, Mas. Ya. Antum tahu Banu Fatimiyah? Pernah dengar gak Banu Fatimiyah? Pernah? Apa itu? Banu Fatimiyah ini berhasil membuat sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Fatimiyah. Di saat itu Bapak sekalian, ya, Fatimiyah ini Syiah ekstrim sudah. Mereka menghalalkan darah Ahlussunnah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika Fatimiyah berkuasa, para jemaah haji dihabisin, dibunuhin, Pak. Sampai-sampai sumur Zam-Zam merah dengan darah. Sampai bertahun-tahun lamanya tidak ada orang yang berani haji gara-gara mereka, Pak. Dan mereka juga yang mencuri apa? Hajar Aswad. Mereka ambil. Makanya ada Hajar Aswad yang ada sekarang itu cuma segini, Pak. Aslinya segede kepala. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, ternyata Banu Fatimiyah itu yang mendirikan siapa? Abu Ubaid Ibnul Qaddah. Dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ubaidillah bin Abil Qaddah. Dia mengaku-ngaku keturunan Husain, padahal para ulama sudah membantah, ya, bahwa itu adalah kedustaannya dia. Sampai-sampai dia membunuhi Ahlussunnah, banyak Ahlussunnah yang menjadi korban mereka. Sampai akhirnya kata Ibnu Katsir, Allah menimpakan kepada mereka adabnya yang keras. Allah timpakan kepada mereka apa? Kelaparan yang panjang. Sampai-sampai sebagian mereka memakan yang lainnya, jadi kanibal. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, lihat. Jadi sebetulnya pemikiran-pemikiran sesat itu di belakangnya siapa? Yahudi, Nasrani. Mirza Ghulam Ahmad yang sekarang kemudian jadi apa? Ahmadiyah. Siapa yang memeliharanya dari awal? London, penjajah Inggris, Pak. Diambilnya si Mirza Ghulam dari Broken Home, keluarga Broken Home tuh. Kemudian dididiknya. Tujuannya Inggris adalah untuk supaya memadamkan semangat jihad di India. Dikirimnya itu. Pertama kali dia berdakwah Al-Quran hadis, katanya jihad tidak ada. Lama-lama dia mendewakan dirinya bahwa dirinya Imam Mahdi. Lama-lama kemudian mengaku Nabi. Kemudian terjadi perdebatan dan mubahalah dengan ulama Ahlussunnah India pada waktu itu. Saya lupa nama ulamanya itu. Ya, isinya mubahalah apa? Siapa yang di atas kedustaan, maka sebelum setahun dia pasti mati. Ternyata baru 5 hari mubahalah si Mirza Ghulam qaid, modar, ya, meninggal dunia, mati. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi ya akhi, azakumullah wa iyyakum, sampai detik ini pun juga, Pak, ya, mereka berusaha bagaimana caranya umat Islam itu menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Mereka takut sekali umat Islam kembali kepada sunnah. Sebab kalau umat Islam kembali kepada sunnah berarti dekat kejayaan mereka. Makanya kemudian dibentuk orientalis. Orientalis ini sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Dr. Mani Al-Juhani, ensiklopedia kelompok-kelompok sesat yang dulu maupun yang sekarang. Beliau berkata ketika menyebutkan tentang orientalis apa? Orientalis didirikan pada abad ke-17 Masehi. Di antara tujuannya yang pertama menyebarkan hadis lemah dan palsu untuk merusak ibadahnya kaum muslimin dan akidah mereka. Makanya tidak aneh Pak, negara-negara yang dijajah itu oleh mereka rata-rata tersebar padanya hadis palsu dan dhaif, termasuk Indonesia. Ya. Bagaimana caranya? Disebarkan kitab-kitab yang memang itu terkumpul padanya hadis-hadis palsu. Contohnya apa? Contohnya kitab Ihya Ulumuddin. Yang mengatakan itu banyak hadis palsunya bukan saya loh. Seorang ulama besar, guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama Zainuddin Al-Iraqi. Beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 1000 hadis palsu, 1000 yang tidak ada asalnya, belum lagi hadis lemahnya. Dan ini lumrah. Kenapa? Imam Ghazali mengakui kalau beliau pengetahuan tentang hadisnya lemah. Beliau sendiri yang berkata, ya, kata beliau apa? Bidha'ati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya tentang hadis sangat sedikit sekali. Iya, makanya kitab Ihya Ulumuddin menjadi rujukan di negeri kita ini. Makanya juga banyak sekali amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Saya dulu waktu SD diajarin doa ketika wudhu, mencuci tangan, ucapin doa Allahumma mahfadz yadayya min ma'asika, terus apa gitu saya udah lupa deh. Ketika mencuci wajah ada doanya lagi. Ternyata itu ada di Ihya Ulumuddin. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi menyatakan nggak ada asalnya, nggak ada dalilnya sama sekali. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah Bapak sekalian. Jadi ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terus berusaha bagaimana umat Islam itu jauh dari apa? Dari din, ahli ibadahnya dirusak dengan hadis dhaif dan palsu. Ya. Orang-orang yang pemuda-pemuda dirusak dengan media-media syahwat dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan ya ikhwatul Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Fantalaqtu ana, lalu aku pun pergilah bersama Abu Abdurrahman Al-Himyari untuk bertanya kepada para sahabat. Inilah Pak, para tabi'in saja ketika terjadi ada hal-hal sesuatu langsung rujuk ulama. Dan ulama di zaman itu siapa? Para sahabat. Makanya kita ini sebagai para penuntut ilmu, kalau ada apa-apa tanya ulama. Alhamdulillah ulama masih banyak kok. Apalagi Saudi, ya kalau Saudi Masya Allah alhamdulillah ada Syekh Fauzan, ada Syekh Abdul Muhsin Abbad. Coba kirimin ya ke mereka, tanya tentang permasalahan-permasalahan, kan Masya Allah dengan bertanya itu kita tahu jawabannya kan gitu ya. Ini dia Yahya bin Ya'mar, padahal Yahya bin Ya'mar ini seorang alim dari kalangan tabi'in ya, bersama temannya Abu Abdurrahman Al-Himyari. Keduanya pergi sengaja ingin bertanya kepada para sahabat tentang apa? Tentang pemikiran yang baru muncul ini, yang dibawa si Ma'bad Al-Juhani ini Pak ya. Tabi'in saja rujuk kepada para sahabat, apalagi kita. Makanya kan seorang tabi'in yang bernama tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Auza'i, yang bernama Abu Abdurrahman bin Amr, Abu Amr, beliau berkata apa? Alaika bi athari man salaf wa in rafataka nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Jauhi oleh kalian ikuti oleh kalian jejak kaki salaf. Salafnya Auza'i siapa? Sahabat dan tabi'in, karena Imam Auza'i tabi'in ya. Walaupun orang-orang menolak kamu,
dan hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka memperindah bahasanya dengan kata-kata yang indah. Maka Yahya bin Ya'mar dan Abu Abdurrahman Al-Himyari pun pergilah kemana? Ke Mekah. Ini menunjukkan, Mas, Pak, dianjurkan untuk rihlah mencari ilmu, safar mencari ilmu. Ya. Kalau di zaman dahulu safar mencari ilmu itu sesuatu yang sifatnya sangat dianjurkan sekali. Tahu nggak siapa yang pertama kali safar menuntut ilmu? Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah supaya bisa bertemu dengan Khidir. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa berjalan dan telah diberitahu oleh Allah tandanya nanti ikan yang kamu bawa hilang. Ya. Apa kata Nabi Musa? Aku akan terus berjalan. Ya, au amsya hukuba, atau aku akan berjalan hukuba, hukbah. Hukuba itu jamak dari hukbah. Satu hukbah itu 80 tahun. Beliau berkata, saya akan tetap berjalan untuk bertemu Khidir walaupun berpuluh-puluh tahun. Bayangin, saking semangatnya Nabi Musa ingin menuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khidir. Ya. Para sahabat di zaman Nabi hidup datang dari arah-arah yang jauh, Pak. Dari mana? Dari Najd, dari ini, pada datang, Pak, untuk bertemu dengan Nabi selama menuntut ilmu. Setelah Rasulullah wafat, lihat para sahabat. Ini dia Jabir bin Abdullah membeli unta khusus mau pergi ke Syam, hanya untuk mengambil satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Unaisah. Setelah sampai di Syam langsung ketemu, kemudian sahabat ini menyampaikan hadisnya, langsung pulang waktu itu juga. Masya Allah. Ya, gitu Pak. Antum keluar menuntut ilmu. Kalau antum dengar sana ada ulama besar, ayo pergi. Masya Allah. Ya, mumpung masih muda. Kalau kita terkadang ya gitulah Pak, semangatnya hampir padam gitu ya. Padahal di zaman sekarang lebih mudah loh Pak. Antum nggak usah pergi jauh-jauh. Terkadang antum buka aja situs-situs para ulama gitu kan, Masya Allah. Situs-situs para ulama banyak, ada situsnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, buku-bukunya di situ, ilmunya sabrek-abrek gitu kan. Cuma masalahnya semangat nuntut ilmunya yang letoy, ya enggak? Kata siapa Ustadz, saya buktinya datang ke majlis sini. Iya sih, alhamdulillah. Iya, cuma duduk doang dengerin udah. Setelah itu ngapain? Ya alhamdulillah, antum lebih baik daripada yang nggak menuntut ilmu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau semangat menuntut ilmu antum seperti salafus soleh terdahulu. Ya, yang mereka itu bukan hanya duduk di majlis taklim, tapi ditulis oleh mereka, dihafal oleh mereka, dikuasai ilmu-ilmu yang mereka ambil. Ya, saya beberapa tempat saya mengkaji hadis Pak. Ada saya mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sahih Targhib wa Tarhib, Sahih Jami. Sampai diantaranya ada yang sudah sampai 1000 lebih hadis. Tapi qadarullah, itu dari antara hadirin nggak ada yang hafal walaupun satu hadis. Menyedihkan. Di zaman sekarang tuh menyedihkan. Ya. Tapi alhamdulillah lah. Yang jelas kita ada semangat dulu deh untuk hadir di majelis taklim. Ya. Antum tinggal di mana? Di BSD. Alhamdulillah. Ya, datang dari BSD, datang untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Itu termasuk rihlah. Ya. Rihlah. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian kata Yahya bin Ya'mar, "Fawfiqna bi Abdullah bin Umar." Kami pun diberikan taufik oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Wah, iya, kebetulan bertemu dengan Abdullah bin Umar.
dakhilan al-masjid, yang sedang hendak masuk masjid. Kemudian aku pun menggandeng beliau. Aku di sebelah kanan, temanku di sebelah kirinya beliau. Mas, baca bismika Allahumma amutu ayah dulu. Mau tidur kan? Ya mau tidur baca doa dulu ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Yahya bin Ya'mar berkata, aku mengira temanku akan mewakilkan pembicaraan kepada saya. Kenapa? Karena salafus saleh itu Pak, gak berani ngomong di majelis kalau ada yang lebih tua. Biasanya kalau ada yang lebih tua, dipersilahkan yang tua yang ngomong dulu. Kecuali kalau yang tua sudah ngomong, kemudian diizinkan ngomong, baru biasanya ngomong. Maka kita pun demikian. Kalau kita berada di majelis, di situ ada yang lebih tua dari kita, upayakan untuk pembicaraan dia dulu, silakan, monggo yang lebih tua. Iya. Itu sudah masya Allah ya, akhlak salafus saleh. Makanya Yahya bin Ya'mar berkata, dan aku mengira bahwa temanku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kenapa? Karena Yahya bin Ya'mar lebih tua daripada Abi Abdurrahman Al-Himyari. Fakultu, lalu aku berkata kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman. Iya. Kok ke ulama nanya ngomongnya langsung gitu ya? Ya Aba Abdurrahman. Kenapa? Kalau kita kan ustadz gitu kan, atau kalau ke ulama syekh gitu kan. Di zaman dahulu tuh belum dikenal Pak gelar-gelar itu Pak. Di zaman dahulu itu belum dikenal yang namanya ustadz gitu kan, belum. Biasanya mereka kalau menghormati orang tuh dengan menyebut kunyah, ya Aba Abdurrahman. Kalau menyebut kunyah bagi orang Arab terdahulu itu sebuah penghormatan. Sebuah apa? Penghormatan yang menunjukkan kepada ta'zim. Ta'zim itu apa sih? Ya penghormatan. Ya Aba Abdurrahman. Boleh enggak Ustadz kalau saya mempraktikkan seperti itu, seperti salafus saleh? Saya kalau mau manggil Ustadz pakai kunyah aja, enggak apa-apa. Atau sama yang lainnya, ya. Yang sifatnya itu sifatnya penghormatan kepada dia. Kata Yahya bin Ya'mar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana, telah muncul di tempat kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh. Ya. Lihat Yahya bin Ya'mar sebelum bertanya menceritakan dulu apa? Permasalahannya. Ini penting Pak. Kalau kita mau bertanya kepada seorang alim, ceritakan dulu permasalahannya. Supaya apa? Supaya jawabannya pas. Makanya kan kata para ulama ya, husnul fahmi, ya bagusnya pemahaman itu terhadap pertanyaan itu setengah jawaban. Seorang alim tidak boleh menjawab kecuali kalau permasalahannya jelas dulu. Kaidah usul fikih mengatakan, ya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu cabang daripada penggambarannya dulu yang jelas. Kalau sudah jelas penggambarannya, oh begini maksudnya, baru dia bisa menelurkan hukum. Kalau enggak jelas, enggak berani. Ya. Jangan tidur, Mas. Ini biasanya kalau udah siang begini penyakitnya udah ngantuk. Insyaallah. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Antum kita harus malu sama malaikat, ya, para malaikatnya enggak tidur dengerin, ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sampai mana tadi? Tadi Anda ngomong sama mana? Gara-gara ente sih Anda jadi lupa. Hah? Oh iya benar. Jadi memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Kita nggak boleh menjawab kecuali kalau sudah betul-betul
memahami hakikat pertanyaan itu dan paham betul tentang apa? Tentang kenyataan pertanyaan tersebut. Kalau nggak paham jangan dijawab. Ya Aba Abdurrahman, hai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh dan nyeleneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada dan bahwasanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rupanya muncul di zaman itu apa? Pemikiran katanya takdir itu tidak ada. Dan bahwasanya Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Dan bahwasanya Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Iya. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini menunjukkan wajibnya berlepas diri dari setiap pemikiran yang menyesatkan, Pak. Wajib. Ya, kita wajib berlepas diri dari Syiah, dari Rafidhah, dari Khawarij, dari semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita berlepas diri dari itu. Ya. Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadih, demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan terima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Artinya selama mereka tidak beriman kepada takdir, Allah tidak akan terima iman mereka itu. Tidak akan diterima amal mereka itu. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang menolak takdir, Pak, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ibnu Umar pun membawakan dalil. Ini kebiasaan sahabat, Pak. Para sahabat itu setelah menyebutkan hukum, beliau menyebutkan apa? Dalil. Ya. Nggak kayak zaman sekarang. Terkadang banyak kiai ngajarin murid-murid taklid. Kalau ditanya, Pak Yai, dalilnya apa? Alah, percuma. Kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Kenapa? Karena kiainya nggak paham gitu loh. Iya. Itu kenyataan, Mas. Iya. Padahal para sahabat dahulu setiap kali mereka berbicara selalu bawa dalil. Memang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW. Makanya mereka terpatri pada jiwa-jiwa mereka bahwa Allah dan Rasulnya harus lebih dahulukan daripada siapapun juga. Itu keyakinan mereka. Abdullah bin Umar pernah ditanya, hai Ibnu Umar, kok kamu menyelisih bapakmu sih? Bapakmu kan hajinya ifrad, kamu kok hajinya tamattu? Apa kata Ibnu Umar? Apakah ayahku yang lebih berhak aku ikuti atau Rasulullah? Rasulullah yang mengatakan lawis taqbaltu min amri mastadbartu. Ya, aku menyesal kalau aku masih ada kesempatan, aku ingin haji tamattu saja. Ya. Masya Allah, Ibnu Umar mengatakan apa? Apakah bapakku yang lebih layak aku ikuti atau Rasulullah SAW? Ini Masya Allah, Pak, ya, ucapan yang bagusnya ditulis dengan tinta emas nih, Pak. Kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada siapapun juga. Kata Ibnu Umar, haddatsani abi, bercerita kepadaku ayahku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat yang mulia yang sudah kita sebutkan di hadis yang pertama, bagaimana keagungan beliau. Qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya akhi, ini menunjukkan, kata Imam Qurtubi, hendaknya seorang alim itu punya waktu khusus untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-muridnya, di mana mereka dia berkumpul untuk mereka bertanya kepadanya. Iya. Karena pada waktu itu memang Nabi SAW kumpul dengan para sahabat untuk menerima pertanyaan atau pengaduan atau persengketaan atau yang lainnya. Ya. Saya punya guru di kota Madinah yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau ini dikenal di Saudi dengan ahli hadis.
Dan saya alhamdulillah berguru kepada beliau 5 tahun lamanya, belajar kitab Sunan Abu Daud dan Nasai. Ya. Beliau itu menyediakan khusus setelah asar untuk bertanya. Khusus sudah. Maka kami bersama mahasiswa Indonesia sekitar 30 orang. Bersama kami waktu juga Ustaz Arifin Badri dan yang lainnya. Pergi bersama-sama waktu asar ke rumah Syekh. Dipersilahkan duduk. Kami pun duduk. Syekh pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas duduk pertama kali ditanya apa? Nama dulu. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Sampai 30 orang satu sebutan. Siapa namanya? Setelah itu beliau memuji Allah dan mengatakan ini sunnah yang hilang. Apa itu? Berkenalan. Ini faedah aja. Kata Ibnu Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW. Ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat membicarakan tentang banyak permasalahan, termasuk diantaranya untuk bermusyawarah, Pak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta musyawarah dan permasalahan-permasalahan yang sifatnya apa? Perlu ijtihad begitu. Kalau memang tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada wahyu dari Allah ya tidak akan ada lagi musyawarah karena itu sudah menjadi Kemudian Rasulullah SAW kata Umar bin Khattab, "Ittala'a alaina rajulun." Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab. Masya Allah. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak diketahui padanya perjalanan jauh dan salah seorang dari kamu pun tidak ada yang mengenal kepada dia. Masya Allah, Pak, ini orang misterius, Pak. Tapi diambil faidah oleh Ibnu Hajar apa, Pak? Ini menunjukkan seorang penuntut ilmu yang ingin mencari ilmu, ketika hadir di majelis ilmu hendaknya betul-betul berpakaian rapi. Sebab malaikat Jibril di sini datang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Makanya para ulama salaf terdahulu, Pak, kalau mendatangi majelis ta'lim itu mencari baju yang paling bagus. Ini dia Imam Malik bin Anas ketika mau mengajar, beliau sengaja sediakan baju beliau yang paling indah, paling bagus dan memakai minyak wangi yang paling wangi. Untuk apa? Menghormati ilmu. Yang dihormati ilmunya, bukan mau dandan, bukan. Ilmu, masalahnya yang kita cari ini ilmu loh. Antum aja cari duit ke kantor kudu rapi, ya enggak? Pakai jas, bahkan pakai sepatu rapi, mau cari duit. Kenapa mau cari ilmu cuma pakai kaos oblong doang terkadang? Udah bau apek sana sini, akhi. Yang antum cari ini ilmu, akhi. Ini lebih mulia daripada duit. Antum punya duit banyak gak bakal dibawa ke kuburan. Tapi kalau ilmu antum bawa sampai kuburan. Makanya kalau menuntut ilmu pakai baju yang bagus. Tapi jangan niat banyak akhwat di belakang. Waduh, kalau kayak gini niatnya bahaya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian orang ini duduklah di hadapan Rasulullah SAW. Diambil faedah dari hadis ini apa, Pak? Seorang penuntut ilmu berusahalah untuk duduk yang paling depan. Apalagi di zaman dahulu nggak ada speaker, Pak. Kalau duduknya paling belakang nggak kedengeran. Makanya sering terjadi akhtaul muhaddisin, kesalahan para ahli hadis itu karena salah dengar. Dia duduknya jauh, ketika fulan haddatsana fulan bin fulan, salah dengar, salah tulis. Itu terjadi gara-gara salah dengar. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum.
Maka malaikat Jibril pun duduklah di depan, di hadapan Rasulullah SAW, memberikan teladan kepada para sahabat, seharusnya beginilah seorang penuntut ilmu. Makanya kata Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, dahulu di zaman kami tidak ada ya orang yang lari-lari di pagi hari kecuali dua orang, ima penuntut ilmu atau orang gila. Kenapa para penuntut ilmu itu lari-lari, Pak, di pagi hari? Saking mereka berusaha untuk duduk di majlis di depan. Bahkan sebagian mereka ada yang nginep demi pengen dapat duduk di depan, sampai nginep di antara mereka itu. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, tapi terkadang kita ini duduknya di belakang, Pak. Saya dulu waktu mahasiswa kalau di Majlis Syekh Utsaimin paling nggak berani di depan, Pak. Kenapa? Karena Syekh itu tiba-tiba nunjuk, anta, duduk. Jawab pertanyaan saya, katanya. Kalau nggak bisa jawab, berdiri. Suruh berdiri, berdiri aja. Saya ngomong lagi, waduh, berat juga. Ya, akhirnya anak duduk di belakang Syekh di sini. Gitu. Rupanya Syekh tahu. Ente ke depan. Waduh. Dimarahin sama Syekh. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Akhbirni, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Lihat Rasulullah menafsirkan Islam dengan apa, Pak? Dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Makanya kata para ulama, Islam itu lebih identik dengan perbuatan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan iman ditafsirkan oleh Rasulullah apa? Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhirat, beriman takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang sifatnya apa? Batin. Berarti Islam itu lebih identik dengan perbuatan yang tampak. Sedangkan iman itu identik dengan perbuatan yang tidak tampak. Orang munafik di zaman Nabi dianggap muslim gak, Pak? Muslim. Kenapa? Karena mereka menampakkan keislaman. Maka siapa saja yang menampakkan keislaman, kita katakan Islam, muslim. Tapi untuk mengatakan dia seorang mukmin sulit. Iya. Ini menunjukkan juga, Pak, bahwa ternyata Islam itu bertingkat-tingkat, Pak. Yang paling rendah apa? Islam. Di atasnya apa? Iman. Di atasnya lagi apa? Ihsan. Tuh. Ini keyakinan kita. Beda kalau orang sufi. Tahu nggak sufi? Pernah dengar sufi? Hah? Sufi itu muncul di abad-abad ketiga Hijriah akhir-akhir. Tasawuf. Kalau antum baca buku yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi Dhahir, itu beliau menceritakan bahwa Sufi itu mix dari 5 agama: Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Zoroaster. 5 agama. Dan memang pemikirannya mirip. Tokoh Sufi siapa? Ibrahim bin Adham. Ceritanya dia meninggalkan kekayaannya, pergi ke hutan mencari ketenangan. Mirip dengan Buddha. Siddhartha Gautama meninggalkan kerajaannya, pergi ke hutan mencari ketenangan. Iya. Sufi punya keyakinan apa, Pak? Islam itu 2 derajat, 2 tingkatan. Tingkatan syariat dan tingkatan ma'rifat. Menurut mereka, yang syariat itu yang wajib melaksanakan syariat. Nah, kita ini katanya yang sholat, zakat, puasa, itu syariat itu.
Nanti kalau sudah naik ke derajat ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi zakat. Berarti sudah tidak perlu lagi syariat para nabi. Karena menurut mereka wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Jadi menurut mereka wali itu nggak ada kewajiban ngikutin nabi dan rasul. La ilaha illallah. Emang benar wali, pasti wali setan ini Pak. Ya. Makanya kan nggak aneh kalau di Indonesia ada cerita Sunan Kalijogo sampai lumutan bertapa 40 tahun nggak sholat, tiba-tiba jadi wali. Waduh, kok 40 tahun nggak sholat disebut wali gitu loh Pak. Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Pembagian dua tingkatan ini nggak dikenal dalam syariat Islam. Iya. Yang dikenal tadi Islam, iman, ihsan. Semua derajat ini diwajibkan untuk melaksanakan syariat Allah. Kalau orang sufi, tujuan supaya jadi wali itu supaya tidak terikat dengan syariat. Bahkan mereka mengatakan wali lebih tinggi dari nabi dan rasul, di mana wali tidak perlu ikut syariat nabi dan rasul. Bahkan hampir mereka tidak bisa membedakan antara wali dengan Allah. Iya. Keyakinan ini diambil dari mana? Kristen. Di mana orang-orang Nasrani berkata annallahu halla bin nasut, bahwa unsur Tuhannya itu sudah bercampur dengan unsur kemanusiaannya. Jadi menurut mereka wali itu sudah bersatu dengan Allah. Iya. Ini sesat banget Pak. Makanya Ibnu Hajar mengatakan ini orang zindik. Ya, keyakinan seperti ini keyakinan apa? Zindik, munafik seperti ini. Subhanallah ya ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. 3 derajat. Islam sudah kita sebutkan tadi identik dengan amalan-amalan yang bersifat apa? Lahiriah. Iman identik dengan apa? Amalan yang sifatnya batin. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya siapa muslim, siapa mukmin, kata beliau muslim adalah yang masih melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin adalah yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi ini bedanya. Jadi orang yang masih suka melakukan dosa besar muslim. Tapi kalau dia sudah meninggalkan dosa, melaksanakan perintah, mukmin. Ya. Ikhwata Islam azakumullah, enggak tahu kita muslim apa mukmin ya? Muslim sih, tapi udah sampai tingkat derajat mukmin apa belum ya? Aduh, anda sendiri nggak pede kayaknya Pak. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Islam dan iman itu sama atau tidak? Jumhur ulama berpendapat tidak sama. Sementara Imam Bukhari madhabnya sama. Sebenarnya dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Didukung oleh ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Badui itu, amanna, kami beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman yang lebih itu belum masuk ke hati kalian. Di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Tapi kata para ulama, Islam dan iman itu dua kata, kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu. Ngerti nggak? Hah?
Islam dan iman itu dua kata, kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu. Maksudnya begini, kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Islam rukun Islam, iman rukun iman. Tapi kalau diucapkan Islam saja, masuk padanya iman. Kalau disebutkan iman saja, masuk padanya Islam. Dalilnya hadis riwayat Muslim, bahwa ada utusan Banu Abdul Qais datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku perintah kalian dengan 4 dan aku larang kalian dari 4. Amurukum bil imani billah. Aku perintahkan kalian kepada iman kepada Allah. Atadruna mal iman? Kalian tahu tidak apa itu iman? Kata para sahabat, kata mereka, Allah dan Rasul lebih tahu. Wa anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa an tu'tul khumus minal maghnam. Iman artinya kamu bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan membayar 1/5 ghanimah. Tuh lihat, Rasulullah menafsirkan iman dengan apa? Dengan perbuatan yang sifatnya lahiriah. Iya. Berarti ini menunjukkan, kata para ulama, iman itu kalau disebutkan sendirian masuk padanya makna Islam. Kayak fakir miskin, Pak. Fakir dan miskin. Kalau disatukan fakir miskin maknanya berbeda. Kalau dipisahkan fakir masuk padanya miskin masuk padanya fakir. Begitu. Paham nggak, Mas? Pak, yang tidur paham? Entahlah, mungkin sedang bermimpi, ya, bertemu bidadari. Bapak dan ibu-ibu sekalian, emang jamnya jam ngantuk nih, Pak. Rukun Islam, insya Allah sebetulnya kita akan bahas di hadis yang ketiga. Di hadis ketiga itu khusus tentang rukun Islam. Jadi pembahasan rukun Islam nanti aja. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu iman, ya Rasulullah. Mas tahu nggak, Mas? Iman itu secara bahasa artinya apa? Iman itu secara bahasa artinya tasdik, membenarkan dan menetapkan. Itu iman. Sedangkan iman secara istilah, nih hafalin nih. Iman secara istilah 5 nun, 5 n di belakang. 5 nun. Apa itu? I'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, wa nutqun bil lisan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nun semua tuh belakangnya kan. Keyakinan dengan hati, 1. Ucapan dengan lisan, 2. Amalan dengan anggota badan, 3. Bertambah dengan ketaatan, 4. Dan berkurang dengan kemaksiatan, 5. Siapa yang tahu? Hah? Siapa yang bisa ngulangin? Iman yang pertama, keyakinan dengan hati. Kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan menaati Allah, ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman, Pak. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus kita imani, Pak. Kenapa? Untuk membedakan antara murji'ah dan khawarij. Orang murji'ah mengatakan apa? Iman itu hanya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, bas. Adapun amal tidak termasuk iman. Jadi menurut mereka,
Kalau yang penting kita yakin dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah. Ente mau berbuat maksiat kek, terserah. Iman Anda tetap sempurna. Waduh. Iya. Kebalikan Murji'ah siapa? Khawarij. Khawarij mengatakan apa? Ya, nggak bisa. Hanya dengan keyakinan dengan hati, harus 5-5-nya. Sudah begitu mereka apa? 4-4-nya. Sudah mereka begitu apa? Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapa yang kehilangan sebagian iman, hilang seluruhnya. Anda berdusta, kafir. Anda berzina, kafir. Anda berbuat dosa besar, kafir. Halal darah Anda. Itu keyakinan Khawarij. Dan ISIS sampai begitu juga sampai sekarang, Pak. Orang ISIS itu, Pak, ya, kalau ada ketahuan orang yang berdusta, dibunuh, tembak, duar. Sampai ya, mereka membunuh orang yang tidak mau ikut mereka. Semua yang nggak ikut dibunuh. Khawarij tulen ini, Pak. Tulen sudah. Kebalikannya Murji'ah. Murji'ah mengatakan apa? Yang penting hati lah. Yang penting hati. Ya. Urusan nggak pakai jilbab gampang. Yang penting dijilbabi hatinya. Ini Murji'ah nih, Pak. Allah Murji'ah. Ya. Murji'ah itu yang penting hati udah. Iya. Kok kamu nggak pakai jilbab? Ya, nggak penting. Yang penting hati. Banyak kan di Indonesia, Pak? Banyak gitu. Kok kamu pergi ke dukun? Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Kan subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah mengatakan iman itu keyakinan dengan hati, harus ada. Ucapan dengan lisan. Siapa saja yang masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ada amal, tapi amal bertingkat-tingkat. Ada amal yang merupakan pokok iman. Apabila hilang iman seluruhnya. Iya. Ada amal yang merupakan kewajiban iman. Kalau hilang sebagiannya, tidak hilang seluruhnya, tapi hilang kesempurnaannya. Ada iman yang merupakan sesuatu penyempurna keutamaan iman yang apabila hilang tidak hilang kesempurnaannya. Maka dibagi oleh Syekhul Islam iman menjadi 3. Pokok iman, wajib iman, dan apa? Keutamaan iman. Aslul iman, wajibul iman, mustahabbatul iman. Itu, Pak. Ya. Kalau ada orang rajin sholat, tapi dia tidak mengakui adanya malaikat, enggak mengakui adanya kitab-kitab, kafir enggak, Pak? Iya wallah. Karena iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya pokok iman ini. Siapa yang kehilangan pokok iman, hilang imannya semua. Ya. Hilang. Walaupun tentunya nanti kita akan bahas tentang apakah boleh kita langsung mengkafirkan atau tidak. Itu ada dhabitnya, Pak. Gak sembarangan ternyata untuk mengkafirkan. Insya Allah kita akan bahas setelah pembahasan iman. Saya akan bahas tentang kufur. Apa itu kufur? Kebalikan dari iman. Kemudian apa kaidah-kaidah kita boleh mengkafirkan? Kapan dikafirkan? Ini penting. Karena di zaman sekarang banyak orang yang mudah mengkafirkan juga, Pak. Mudah mengkafirkan. Iya, supaya kita paham bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kafir mengkafirkan. Insyaallah. Asal antum hadir terus saja. Iya. Iman. Jadi iman itu apa tadi? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota. Amal bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan kewajiban iman,
ada yang merupakan keutamaan iman. Ya. Pokok iman contohnya apa? Sudah saya sebutkan tadi, keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab kita, para rasul, hari akhirat. Ini pokok iman semua, Pak. Ya, pokok iman. Kewajiban iman apa? Semua yang Allah wajibkan kepada kita, yang sifatnya wajib. Berbakti kepada orang tua, ya, bersikap jujur, menghormati tetangga. Maka yang seperti ini kalau hilang kesempurnaan iman, tapi tidak hilang sama sekali. Keutamaan iman contohnya apa? Amalan-amalan yang sunnah. Dimana kalau seseorang kehilangan amalan yang sunnah, tidak menyebabkan amalannya imannya hilang, dan tidak juga menjadi tidak sempurna, tetap sempurna. Cuman ia kehilangan keutamaannya. Ikhwatal Islam. Makanya Pak, di dalam Al-Quran Allah memisalkan iman itu seperti apa? Pohon. Itu dalam surat Ibrahim ayat 24. Allah mengatakan wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti apa? Pohon yang baik yang akarnya kokoh dan rantingnya menjulang. Saya tanya, pohon pasti ada pokok ya, yang berdiri di atasnya, ya kan? Ini pokok. Ada cabang nggak Pak? Ada. Ada ranting? Ada buah? Kalau saya tebang salah satu cabangnya nih, plus masih disebut pohon nggak Pak? Masih. Tapi disebut pohon yang sempurna nggak? Enggak. Saya tebang lagi plus masih disebut pohon nggak Pak? Masih. Tapi disebut pohon sempurna? Enggak. Tapi saya tebang dari sini, tumbang, push. Disebut pohon? Enggak. Demikian pula iman. Ya. Iman ada pokoknya, ada cabangnya yang merupakan penyempurna, dan ada keutamaannya seperti ya buah-buahannya. Paham nggak dari sini? Permisalan yang sangat indah sekali dari Al-Quran. Ya, Allah memisalkan iman itu bagaikan pohon. Ya ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian yang terakhir saya bahas, iman bertambah berkurang, wajib diyakini. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan setiap kita pun merasakan, Pak. Ya enggak, Pak? Terkadang suatu hari saya kok bisa sholat tahajud khusyuk banget kayaknya. Tapi terkadang juga aduh kok males gitu kan. Untuk menunjukkan adanya bertambah iman dan berkurang iman. Ya. Khawarij dan Murji'ah sepakat iman tidak bertambah, tidak berkurang. Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman satu, tapi dalam aplikasinya beda. Murji'ah mengatakan bila ada sebagian iman, ada seluruhnya. Khawarij berkata apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Tuh bedanya. Ya. Makanya Pak, Ahlussunnah punya keyakinan iman itu bercabang-cabang. Rasulullah mengabarkan bahwa iman itu ada 60 lebih cabang, seperti pohon bercabang-cabang begitu, Pak. Iya. Iman itu berderajat-derajat. Makanya surga pun derajat sampai 100 derajat surga itu, Pak. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ini wajib kita yakini, Pak. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan antara Khawarij dan Murji'ah. Barangkali saya cukupkan dulu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hakikat kufur. Dan saya akan bahas insyaallah macam-macam kufur. Kemudian kapan kita boleh mengkafirkan, apa syarat-syaratnya. Tunggu saja di jam dan gelombang yang sama.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, terutama yang tidur-tidur saya tegur. Mohon maaf juga ya apabila ya tidak enak di hati antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.